Hai, Sobat Bonsai. Pernah nggak sih kamu lihat bonsai yang bentuknya unik dan berkarakter? Terus kamu mikir, kok bisa ya pohon sekecil itu kelihatan begitu hidup dan penuh ekspresi? Nah, jawabannya ada di gerakan dasar bonsai. Dalam dunia bonsai, bentuk pohon bukan cuma soal estetika, tapi juga soal makna dan karakter. Di video kali ini, kita akan membahas 5 gerak dasar bonsai yang sering digunakan untuk membentuk karakter pohon. Cocok banget buat kamu yang lagi belajar bonsai atau ingin lebih memahami filosofi di balik keindahannya. 1. Gerak tegak lurus, cokan. Gerakan pertama adalah cokan, atau gaya tegak lurus. Ini adalah gaya paling dasar, dan biasanya digunakan untuk bonsai pemula. Batangnya tegak lurus dari pangkal hingga ke ujung, seperti pohon yang tumbuh di alam terbuka tanpa halangan. Cabang-cabangnya tersusun rapi dan simetris, dengan ukuran yang mengecil ke atas. Gaya ini melambangkan kekuatan, kestabilan, dan ketegasan. Kalau kamu ingin menciptakan kesan pohon yang tua dan bijak, gaya ini adalah pilihan tepat. Biasanya digunakan pada jenis pohon seperti pinus, cemara, atau beringin. 2. Gerak miring, syakan. Yang kedua adalah syakan, atau gaya miring. Pohon tampak tumbuh miring ke satu sisi, seolah tertiup angin atau tumbuh di lereng curam. Batang utamanya tetap kokoh, tapi arah tumbuhnya menyamping. Gaya ini memberi kesan dinamis, tangguh, dan berjuang melawan alam. Syakan sangat cocok untuk menggambarkan pohon yang bertahan hidup di kondisi sulit, tapi tetap tumbuh dengan anggun. Ini mengajarkan kita tentang keseimbangan antara kekuatan dan keindahan. 3. Gerak melengkung, moyogi, atau juga disebut informal. Ketiga, ada moyogi, atau gaya melengkung, atau juga disebut informal. Batang utamanya membentuk lekukan-lekukan lembut, tapi tetap tumbuh ke atas. Moyogi mencerminkan fleksibilitas, keindahan alami, dan keharmonisan. Ini adalah gaya yang sangat umum dan populer karena memberi kesan alami, seolah-olah pohon tumbuh mengikuti kondisi alam di sekitarnya. Setiap lekukan harus tetap seimbang dan tidak berlebihan, supaya tetap terlihat harmonis dan tidak terkesan dibuat-buat. 4. Gerak menggantung, kengai, atau juga disebut cascade. Berikutnya adalah kengai, atau gaya menggantung atau cascade. Pohon tumbuh menurun dari pot, bahkan sampai lebih rendah dari dasar pot itu sendiri. Gaya ini terinspirasi dari pohon yang tumbuh di tebing, yang ditiup angin atau tertarik gravitasi hingga batangnya menggantung ke bawah. Kengai adalah gaya yang menantang secara teknis, tapi hasilnya sangat dramatis dan artistik. Gerakan ini menyampaikan pesan kerendahan hati, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi. Biasanya digunakan untuk jenis pohon yang lentur seperti cemara atau juniper. 5. Gerak setengah gantung, han kengai, atau disebut juga semi cascade. Dan terakhir, ada han kengai, atau gaya setengah menggantung, atau cascade. Ini seperti versi lebih kalem dari kengai. Pohon tetap tumbuh menurun, tapi ujung batangnya tidak melewati dasar pot. Han kengai sering digunakan untuk menciptakan kesan elegan, tenang, tapi tetap kuat. Bayangkan pohon yang tumbuh di tebing, tapi punya cukup kekuatan untuk tidak jatuh sepenuhnya. Gaya ini seringkali dipadukan dengan pot yang lebih tinggi untuk menonjolkan kesan dramatis, tapi tetap seimbang secara visual. Nah, itu dia 5 gerak dasar bonsai yang membentuk karakter pohon. Setiap gerakan punya makna, filosofi, dan tantangan tersendiri. Memahami ini bukan cuma akan bikin kamu lebih jago bikin bonsai, tapi juga bikin kamu lebih peka terhadap kehidupan alam di sekitar. Ingat, bonsai bukan sekadar tanaman mini, tapi karya seni hidup yang menyimpan banyak cerita. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tulis juga di komentar, gaya bonsai mana yang paling kamu suka, dan kenapa? Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat merawat bonsai.